Langsung saja, mari kita belajar bersama-sama mengenai mekanisme pernapasan pada manusia. Langsung saja ya, simak videonya baik-baik. Mekanisme pernapasan ini merupakan proses Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Swiki Channel, channel pembelajaran biologi. Masih bersama saya Indah Nurbaiti. Halo sahabat bio, salam lestari, salam konservasi. Kita masih mempelajari mengenai sistem pernapasan ya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa itu pernapasan dan organ apa saja sih yang termasuk dalam alat pernapasan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar mengenai mekanisme pernapasan pada manusia ya. Ini adalah video part kedua. Video part pertama itu mengenai apa itu pernapasan dan alat-alat pernapasan. Bisa kalian langsung klik saja di pojok kanan atas sana seperti biasa. Dan simak videonya baik-baik jika kalian ingin mengetahui apa itu pernapasan dan apa saja sih organ yang termasuk dalam sistem pernapasan pada manusia. Langsung saja, mari kita belajar bersama-sama mengenai mekanisme pernapasan pada manusia. Langsung saja ya, simak videonya baik-baik. Mekanisme pernapasan ini merupakan proses kompleks dan bergantung pada volume rongga dada dan perubahan tekanan. Tekanan yang berperan dalam sistem pernapasan ini ada 3 macam tekanan. Yang pertama itu tekanan atmosfer, tekanan intrapulmonari atau intraalveolus, tekanan intrapleura. Intrapulmonari atau intraalveolus itu berarti tekanan dalam paru-paru. Kemudian tekanan intrapleuranya berarti tekanan dalam lapisan paru-paru. Di mana pernapasan dada ini yang nantinya bekerja, berkontraksi dan berelaksasi itu adalah otot interkostal atau otot antar tulang rusuk. Sedangkan pada pernapasan perut yang berkontraksi dan yang relaksasi nantinya pada saat fase inspirasi dan ekspirasi itu adalah otot diafragma. Jadi yang bekerjanya itu adalah otot diafragma pada pernapasan perut, dan pada pernapasan dada itu adalah otot interkostal atau otot antar tulang rusuk. Langsung saja kita ke mekanisme sistem pernafasannya ya. Untuk mekanisme sistem pernafasan itu ada 2, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi berarti fase pada saat kita menghirup udara, di mana nantinya udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan fase ekspirasi itu adalah fase saat kita menghembuskan udara, yang mana nantinya udara dari paru-paru akan dihembuskan kembali keluar ke lingkungan. Untuk fase inspirasi pada pernapasan dada dan pernapasan perut itu sebenarnya prosesnya sama-sama berkontraksi. Hanya bedanya otot yang berkontraksinya pada saat pada pernapasan dada itu adalah otot interkostal, ingat. Sedangkan pada pernapasan perut itu adalah otot diafragma. Nah, ini adalah prosesnya. Pada saat pernapasan dada di fase inspirasi, otot interkostalnya nantinya akan berkontraksi, jadi otot interkostal atau otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian nantinya tulang rusuk terangkat dan ke depan, sehingga volume rongga dadanya akan membesar. Setelah volume rongga dada membesar, diikuti dengan pengembangan dari paru-paru, jadi paru-parunya mengembang. Kemudian tekanan udara dari paru-parunya mengecil, sehingga udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Saya ulangi ya. Fase inspirasi pada pernapasan dada dimulai dari berkontraksinya otot interkostal atau otot antar tulang rusuk.
tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan, sehingga menyebabkan volume rongga dada membesar dan paru-paru yang kecil itu akan mengembang. Kemudian tekanan udara dari paru-paru mengecil sehingga udara dari lingkungan akan masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada pernapasan perut, otot diafragma akan berkontraksi. Diafragma yang tadinya melengkung itu akan berubah menjadi datar karena kontraksi. Kemudian volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara dari paru-paru mengecil, dan sama, udara dari lingkungan nantinya akan masuk ke paru-paru. Itu adalah fase inspirasi pada pernapasan manusia, baik pada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, sekarang kita ke fase ekspirasi, fase saat kita menghembuskan udara. Pada pernapasan dada, otot interkostal yang tadinya berkontraksi pada saat inspirasi akan relaksasi kembali. Kemudian tulang rusuk yang tadinya terangkat dan maju ke depan itu akan turun kembali. Volume rongga dada yang tadinya membesar akan menyempit kembali, paru-paru yang mengembang akan mengecil kembali, kemudian tekanan udara paru-paru membesar sehingga nanti udara dari paru-paru akan keluar kembali dan dihembuskan. Saya ulangi ya, pada pernapasan dada, otot interkostalnya relaksasi, tulang rusuk akan turun kembali, volume rongga dadanya menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-parunya membesar sehingga udara dari paru-paru akan dihembuskan keluar. Sedangkan pada pernapasan perut, otot diafragmanya relaksasi. Diafragma yang tadinya datar pada saat inspirasi karena kontraksi diafragma akan kembali melengkung ke bentuk semula. Kemudian volume rongga dadanya menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar sehingga udara dari dalam paru-paru akan dihembuskan keluar kembali. Itu fase-fase pada mekanisme pernapasan manusia. Itu ada 2 fase ya berarti ya, fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi itu fase saat kita menghirup, semuanya akan mengalami kontraksi dan tidak pada posisinya. Sedangkan pada saat ekspirasi itu semuanya akan relaksasi kembali dan kembali ke bentuk semula, kembali ke posisi semula. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme pernapasan dada pada manusia, kita sama-sama simak video berikut. Ini adalah proses inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan manusia. Bisa dilihat sama-sama di sini ya. Pada saat inspirasi, tulang rusuknya akan terangkat ke atas, ke depan. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang. Tapi tekanannya kecil sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Sedangkan pada saat ekspirasi itu sebaliknya akan relaksasi kembali otot interkostalnya. Kemudian tulang rusuk akan turun kembali. Volume rongga dadanya mengecil, paru-parunya mengecil, dan udara akan keluar dari paru-paru. Ini jika dilihat dari posisi belakang pada fase inspirasi dan ekspirasi. Ini posisi tulang rusuknya seperti ini, akan naik terangkat ke atas pada saat inspirasi dan turun kembali pada saat ekspirasi. Dari samping, nah itu adalah proses inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada. Sekarang kita lihat pada pernapasan perut. Untuk lebih jelasnya, kita simak animasi berikut ini. Ini pada pernapasan perut. Ini otot diafragma, bentuk aslinya itu melengkung. Tapi pada saat inspirasi,
Karena otot diafragmanya berkontraksi, sehingga diafragmanya itu yang tadinya melengkung akan menjadi datar. Nih, pada saat udara masuk, nah diafragmanya akan menjadi datar. Tetapi pada saat udara keluar atau fase ekspirasi akan melengkung kembali ke posisi semula.